Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat sahabat Zepros, sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Lewat keberadaan kita saat ini, kita percaya semuanya atas perlindungan Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga kehidupan kita, dan Tuhan yang selalu memelihara keberadaan kehidupan kita. Kita yang mau selalu rindu bersekutu dengan Tuhan akan terus mengalami janji-janji Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan mengalami kekuatan Tuhan, bahkan sukacita, damai sejahtera yang akan terus menyertai kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Mari kita mau saat ini satukan hati, kita mau percaya bahwa Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita, dan kuasanya, kasihnya yang akan terus Dia nyatakan bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan, ku percaya Tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Ya, di saat kita bimbang, di saat kita tertekan, bahkan tak ada seorang pun yang mau menolong kehidupan kita, kita mau terus percaya ada Tuhan, masih ada Tuhan yang menyediakan pertolongannya dalam kehidupan kita, dan yang mau terus menjaga kehidupan kita, dan tidak akan pernah sekalipun membiarkan kehidupan kita. Mari kita mau terus hidup hanya bagi Tuhan. Haleluya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku, padamu ya Tuhan mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Di saat ku bimbang, di saat ku bimbang, saat ku tertekan, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku, padamu ya Tuhan, padamu ya Tuhan mataku memandang, sebab pertolongan dariku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku
bersyukur sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Biarlah ini yang menjadi penyataan kehidupan kami. Kami mau tetap hidup bagimu Tuhan, sebab janji-Mu setia dalam hidup kami. Setiap kami yang sungguh-sungguh hanya berserah berharap hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan ku percaya janji-Mu, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia, janji-Mu setia. Haleluya. Tetap hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Haleluya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Yes Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya setiap kami yang sungguh-sungguh berharap kepadamu akan terus mengalami janji Tuhan yang nyata. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur. Kami Haleluya. percayakan hidupan kami hanya padamu Tuhan. Terima Amin. kasih Yesus. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya urapan yang baru Ya Tuhan. Engkau berikan bagi setiap kami, menjamah setiap hati kami Tuhan, untuk kami sama-sama mengerti dan memahami setiap Ya, janji-janji Yesus. firman-Mu Amin. yang mengubahkan, memulihkan, bahkan menyelamatkan kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saat lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Ya. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, kita tetap percaya Tuhan selalu menolong kita. Dan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tetap semangat di dalam Tuhan. Luar biasa, Tuhan mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan tetap punya semangat. Semangat bukan semangat mengada-ada, semangat karena kita percaya Tuhan selalu buka jalan. Bahkan di tengah-tengah keterbatasan kita, masih ada Tuhan yang akan buka jalan memberikan pertolongan dalam hidup ini. Saudaraku, kita sudah sampai di kitab Yosua, pasalnya yang ke-13. Setiap hari, setiap pasal secara berurutan dalam sebuah kitab kita renungkan bersama-sama karena kita percaya ada pesan Tuhan, tema yang kuat yang akan memberkati kita di setiap pasal yang kita renungkan. Dan kita sudah sampai di Yosua pasal 13 ayatnya yang pertama.
Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki." Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Yosua memang dipersiapkan menjadi tentara Tuhan yang gagah perkasa. Masih muda, dia sudah menjadi bujangnya Musa, menjadi pelayan Tuhan melalui membantu pelayanan Musa. Dan memang sejak awal dia pemuda yang memang telah diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Dan dia dan Kaleb lah yang begitu percaya sama Tuhan, meskipun yang mereka lihat ini mustahil untuk ditaklukkan secara akal manusia, tapi mereka lebih percaya sama Tuhan. Dan mereka percaya Tuhan pasti akan buka jalan, Tuhan pasti akan tolong, masalah-masalah itu akan dibereskan. Imannya dari muda memang sudah oke, sudah cakep banget. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita harus punya iman yang sama. Mungkin secara hitung-hitungan akal sehat ini berat banget nih persoalan, bisa membuat kita tidak semangat. Tetapi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, belajarlah dari Yosua dan Kaleb. Mereka tetap punya iman yang besar, masih muda, sudah percaya Tuhan, meyakini campur tangan Tuhan. Makin lama mereka makin dipakai Tuhan, saudaraku. Dan kita tahu Tuhan memakai Yosua untuk menyeberangkan 2 juta umat Tuhan menyeberangi sungai Yordan tanpa kena basah, ya, tanpa basah kuyup, tanpa ada yang tenggelam. Itu mujizat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yosua, saudaraku, dia dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan 31 raja-raja yang ada, seperti yang kita renungkan kemarin di Yosua pasalnya yang ke-12. Dia menaklukkan, saudaraku, banyak sekali raja-raja. Tapi saudara, akhirnya toh usia berbicara lain. Sudah tua, sudah lanjut usianya. Kira-kira sekitar umur 100 tahun lah ketika Yosua dapat firman Tuhan ini, bahwa Yosua, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih ada banyak yang belum diduduki. Tuhan bicara apa adanya, tapi bukan berarti ingin mematahkan semangat dari Yosua. Meskipun semangat ada, tenaga memang sudah berbeda, dan tanggung jawab masih banyak yang harus diselesaikan. Tetapi kita melihat Yosua tetap semangat untuk menuntaskan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kita juga sebagai anak Tuhan, ya, kita harus tetap semangat, punya semangat dari Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan izinkan kita kerjakan. Tentunya sesuai dengan porsi kita, tergantung juga dengan, ya, kekuatan ketahanan tubuh kita. Dengan bertambahnya umur, tentu juga kan secara ketahanan tubuh berkurang dibandingkan 30 tahun yang lalu. Kita masih muda banget, masih remaja, masih kuat dan sebagainya. Namun demikian bukan berarti ketahanan tubuh kita yang terbatas maka membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain bagi Tuhan. Nggak seperti itu, saudaraku. Justru Tuhan masih kasih kepercayaan kepada Yosua. Kepercayaan yang luar biasa. Meskipun Tuhan tunjukin Yosua harus tahu diri, usianya sudah lanjut, jangan dipaksain, tapi bukan berarti tinggal santai-santai. Masih ada yang Tuhan kasih kepadanya untuk dia kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga Yosua tetap semangat dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana untuk tetap semangat dalam Tuhan? Kita belajar dari Yosua ini, ya. Poin yang pertama, dengan percaya Tuhan menuntaskan apa yang menjadi keterbatasan kita. Jujur, kadang-kadang ya, kita punya visi besar, mimpi besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan akhirnya toh kita tahu, kita manusia yang terbatas. Ada batasnya hidup ini, saudaraku, ya. Ada batasnya. Dan aduh, ini banyak kerjaan belum beres, jadi gimana dong? Ayo, kita harus buka mata lebar-lebar, bangun daripada hal-hal seperti ini. Kita harus percaya, nanti kok Tuhan akan bereskan semuanya, Tuhan akan tuntaskan semuanya. Percaya seperti itu. Banyak orang yang memang karena punya panggilan yang besar, ketika sudah sadar ada keterbatasan, dia stres, dia frustasi, ini gimana nggak bisa beres, ya. Apalagi kalau usia sudah lanjut. Tapi kadang-kadang ada yang masih ingin mempertahankan posisinya, ada di situ terus dengan segala macam cara. Padahal udah tahu, udah terbatas, udah nggak bisa lagi. Masih mempertahankan. Akhirnya bukan membuat itu jadi dipermudah, tambah ngaco, tambah jadi masalah, tambah repot karena mulai akal-akalin. Gimana biar saya bisa tetap bertahan, ya? Diakal-akalin.
Akhirnya apa saudara? Bukannya pekerjaan Tuhan tambah lancar, bukannya cara Tuhan bekerja tambah lancar, tapi justru menghambat. Karena merasa harus lewat saya nih baru bisa beres, harus lewat saya nih baru bisa tuntas, harus lewat saya nih baru bisa diselesaikan. Ayo saudaraku, Tuhan mau bukakan kita mata bahwa kita harus sadar kita ini punya keterbatasan. Betul punya keterbatasan, tapi kita harus percaya dalam ketidakbisaan kita, karena kita manusia yang terbatas, kita harus imani Tuhan sanggup menuntaskannya. Amin. Tangan Tuhan sanggup untuk menuntaskannya. Mari kita lihat Yosua 13 ayatnya yang ke-6. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon, aku sendiri, kata Tuhan, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Nah, lihat baik-baik, kan ada peribahasa berkata, kepinginnya sih tangan ini mau merangkul gunung, tapi apa daya tangan gak sampai. Ya gimana coba? Kita gunung gede kayak gitu, kita mau merangkul gunung, mau peluk gunung, gak mungkin. Tangan kita gak sampai. Kita harus sadar, iya ya, aku ini orang terbatas. Meskipun niat baik, kita harus tahu diri. Tapi juga kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan menuntaskan itu. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Jadi percaya sama Tuhan. Apa yang belum Anda bisa selesaikan karena Anda mungkin terbatas dengan waktu dan sebagainya, percaya tangan Tuhan sendiri yang akan terlibat untuk menyelesaikannya. Amin saudara. Yang setuju katakan amin. Silakan di live chat katakan amin. Puji Tuhan. Karena kita percaya keterbatasan kita betul ada, tapi tangan Tuhan akan terlibat untuk menuntaskan semua urusan, karena Tuhan baik bagi mereka yang mengasihinya. Puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, lantas apa yang berikutnya? Agar kita ini jangan patah hati, jangan tawar hati karena keterbatasan kita, tapi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan tetap buka jalan untuk kita tetap berkarya. Tuhan tetap buka jalan loh. Kita lihat Yosua 13 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Kali ini kerjaan Yosua udah beda. Bukan terjun ke lapangan dan berperang langsung, tapi sekarang ini tugas daripada Yosua adalah membuang undi, membagikan semua hasil yang mereka dapat di tanah Kanaan kepada setiap suku-suku yang ada. 9,5 suku yang ada ini. Karena yang 2,5-nya sudah dapat di seberang sungai Yordan. Bagi. Dan saudara bisa bayangkan, ini kerjaan gampang gak? Gampang, tinggal buang undi, twing. Nggak seperti itu saudara. Kalau Anda yang buang undi untuk bagi-bagi wilayah kepada Israel, siapa yang mau dengar? Mereka pikir, Anda siapa? Kalau saya, biar saya aja. Gampang banget kok buang undi untuk bagi-bagi warisan. Siapa bilang? Siapa saya? Nggak dikenal, nggak diketahui. Tapi justru paling tepat adalah Yosua yang akan membagi-bagikan tanah warisan kepada Israel. Karena memang Yosua itu paling dituakan, paling dihormati, paling dihargai. Jadi tepatlah Yosua. Coba bayangkan kalau Yosua sudah dipanggil Tuhan. Dan nanti generasi berikutnya, generasi hakim-hakim yang akan bagi-bagi tanah warisan itu. Kita lihat juga kan bagaimana sesama suku Israel saling perang-perangan satu sama yang lain. Nah bisa dibayangin nanti perang saudara terus. Karena nggak ada yang menjadi panutan. Nggak ada yang akan dipanut oleh mereka. Nggak ada yang diteladani sebesar Yosua. Karena Yosua yang memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan, Yosua yang memimpin mereka untuk mengalahkan musuh, Yosua yang memimpin mereka untuk memenangkan pertempuran, untuk mendapatkan warisan dari Tuhan. Jadi saudaraku, ini orang pilihan untuk membagikan tanah-tanah warisan ini. Hanya pas memang, ya Yosua, dia punya wibawa untuk itu. Dia punya karisma untuk itu. Dan gak bisa digantikan oleh orang lain. Kalau berperang, si A, si B, si C bisa berperang. Tapi untuk membagikan tanah warisan, udah paling panter tuh, paling cocok adalah Yosua.
Jadi kita melihat, meskipun terbatas secara usia, secara kesehatan, secara kekuatan, tapi Tuhan bukakan jalan yang lain untuk berkarya buat Tuhan. Dan Tuhan bukakan jalan yang lain yang ternyata istimewa, di mana hanya 1-2 orang saja yang bisa melakukan semuanya itu. Ini Tuhan percayakan kepada Yosua. Jadi saudaraku, di masa usia senjanya Yosua tetap semangat untuk melakukan. Dan saudara, apakah buang undi ini cuma dalam tempo sehari? Enggak, saudaraku. Prosesnya bisa sampai 7 tahun. Proses pembagian wilayah ini sampai jelas selama 7 tahun. Lumayan kan? Lama saudaraku. 7 tahun. Tetap Tuhan pakai Yosua. Sampai di akhir ajalnya, sekitar umur 110 tahun, Yosua dipanggil oleh Tuhan. Dia tetap berkarya di hadapan Tuhan, karena dia tetap membuka diri. Tuhan mau pakai saya apa lagi ya? Jadi jangan hidup di masa lalu dan masih merasa seperti dulu. Jangan. Buka mata, lebar-lebar, sadar diri, hidup di masa kini. Kita nggak hidup di masa lalu. Kalau dulu iya, dulu saya yang paling ini deh, dulu saya yang buka ini deh, dulu saya yang bantu ini, dulu saya yang terjun ke sana begini dan begini. Iya, itu dulu. Kadang-kadang kita mesti menyadari bahwa posisi kita kadang-kadang seperti posisi Yosua. Kayak saya dulu, saudaraku, ya waktu sekolah Alkitab 5 tahun di asrama, udah ke lapangan iya, nggak makan juga nggak apa-apa, ke pedalaman iya, tinggal di sana setahun juga nggak masalah. Ya tidur nggak ada tempat tidur, cuma pakai kain ditutupin dan sebagainya, nggak masalah. Oke aja, siap dulu, kuat, jalan kaki siang malam, hujan panas, nggak sakit. Ya dulu, kalau bicara, dulu gini. Tapi kalau hidup di masa lalu buat apa? Bangun gereja di pedalaman, iya jadi. Dengan tangan sendiri potong kayu, gergaji, paku dan sebagainya, meskipun bukan tukang bangunan. Ya sok-sok pinter aja, namanya juga di pedalaman. Jadi saudara, tapi nggak mungkin kan? Dengan posisi sekarang seperti 20 tahun yang lalu, kan beda. Jangan hidup di masa lalu, hidup di masa kini. Tuhan mau bawa kita kemana? Dan percayalah, kita masih berguna buat Tuhan. Kita masih bisa berguna buat keluarga kita. Kita masih bisa berguna buat usaha pekerjaan kita. Masih sangat berguna. Asal kita bukakan jalan dan tanya sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Bukakan jalan untuk Tuhan berkarya dalam diriku. Jangan kita tutup hati. Jangan kita udah pikir, udah saya udah tua begini aja. Nggak bisa seperti itu. Kita ada pada masa yang ada sekarang. Dengan keberadaan kita, tetap Tuhan akan memakai kita untuk produktif bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudaraku, haleluya. Dan yang ketiga, bagaimana untuk tetap semangat dalam Tuhan? Kita perhatikan seperti Yosua yang meskipun sudah tua tetap punya semangat dipakai Tuhan, yaitu Tuhan menunjukkan penerus-penerus yang berikutnya. Dengan Tuhan menunjukkan penerus-penerus yang berikutnya, terhiburlah hati Yosua. Karena Yosua nggak mungkin hidup 1000 tahun lagi. Nggak mungkin ya. Jangan maksa ya. Jangan maksa nanti udah selesai baru sadar. Enggak. Ada pendeta yang berkata begini. Kalau saya sudah pikun, kalau saya ngomong sudah ngaco, ya barulah saya berhenti untuk khotbah di mimbar. Ini pendeta tahu diri. Dan sekarang dia udah tua memang. Jadi kalau ngomong udah ngaco, udah ngawur ngidul nggak jelas karena faktor usia, dan sudah pikun. Tadi saya ngomong apa ya? Tadi saya khotbah apa? Dia lupa ya. Ngulang lagi dan sebagainya. Ya jangan paksa diri. Tahu posisi. Dia bilang udah saya harus pensiun. Kalau saya bisa ngotot sendiri, tolong ingatin. Ini bagus kalau kayak gitu saudaraku. Dan percayalah, Tuhan pasti menunjukkan penerus-penerus yang berikutnya. Yang akan membuat Anda menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh pasti bersukacita, tetap bersemangat. Oh iya, apa yang dikerjakan masih ada orang lain yang bisa melanjutkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Yosua 13 ayatnya yang ke-7. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Lihat, Tuhan meneruskannya itu kepada pengikut-pengikut yang lain yang awalnya Yosua bertanggung jawab untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk memaintain semuanya. Sekarang sudah dibagi-bagi per wilayah dan setiap suku mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan berikan. Jadi lebih ringan sebenarnya.
Yosua bisa pandang ke depan, puji Tuhan. Sekarang sudah ada penerus, dulunya dia, sekarang ada setiap suku, 12 suku, bertanggung jawab untuk setiap wilayah yang ada. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat, Tuhan membagikan wilayah dari setiap suku supaya mereka punya tanggung jawab. Karena masih ada wilayah-wilayah yang belum ditaklukkan. Saudaraku, kalau mau jujur kita lihat ya, untuk pembagian wilayah, detail sekali dibagi. Detail sekali dibagi ke setiap suku. Kita lihat baik-baik ya. Wilayah-wilayahnya detail. Dan yang mana yang mau ditaklukkan detail. Memang karena Tuhan mau supaya penerus Yosua menuntaskan itu. Kenapa detail? Karena ini penting sekali. Kalau nggak diselesaikan, bisa kacau. Buktinya apa? Ternyata penerus-penerus yang lainnya tidak mau bertanggung jawab. Di wilayah-wilayah yang lain, mereka tidak taklukkan. Mereka hanya berleha-leha. Akibatnya apa, saudaraku? Akibatnya persoalan tanah Kanaan sampai sekarang masih ribut. Bikin kacau dunia. Berita-berita muat di mana-mana. Kenapa? Karena mereka nggak mau perhatikan. Dari dulu ribuan tahun sebelumnya Tuhan sudah bicara detil. Masing-masing suku harus ambil bagian meneruskan tanggung jawab ini. Mereka nggak mau detil. Mereka lebih suka menikmati berkat tapi nggak mau bertanggung jawab. Apa akibatnya? Akibatnya kan bawa kesusahan. Nah, kita juga belajar. Ketika Tuhan bicara kepada kita, ada hal-hal yang harus kita detilkan, yang harus kita tuntaskan. Jangan tunggu-tunggu. Nanti kalau dibiarin masalah yang kecil, kalau dibiarin, saudaraku, dianggap nggak apa-apa kok. Siapa bilang? Jadi kanker itu merusak semuanya. Ya gini-gini, udah nggak apa-apa, dimaklumin, sabarin. Siapa bilang? Jadi bom waktu nantinya. Sampai nggak bisa dikendalikan lagi. Bisa merusak semuanya. Bisa menghancurkan segalanya. Umat Israel pernah tersingkirkan dari tanah perjanjian? Pernah. Akhirnya balik lagi setelah pembuangan balik lagi. Terjadi karena anggap bilang nggak apa-apa. Ini masalah kecil, urusan kecil. Yang gede-gede aja kita bisa atasinnya gini. Udah kita anggap ringan aja. Dibiarin terus. Akhirnya jadi masalah. Saudara, kalau ada hal-hal yang telah Tuhan bukakan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam gerejamu, yang harus diberesin, jangan tunda-tunda. Beresin sampai tuntas. Masalahnya, dosanya, kesalahannya, dituntasin, diberesin, diatur lagi, ditata lagi dengan baik. Jangan dipikir, udah nggak apa-apa, dimaklumin, dilupain. Bahaya, itu akan bisa jadi kanker, jadi masalah. Seperti yang dialami oleh generasi setelah Yosua. Ya, setelah Yosua, terus ribuan tahun kemudian setelah Salomo, apa yang dialami? Akhirnya jadi masalah besar, sampai mereka harus tersingkir keluar. Akhirnya mereka tidak menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Karena terpengaruh dengan bangsa-bangsa sekitar, yang mengajak mereka untuk menyembah berhala. Karena dari awal, dari sejak zaman Yosua, nggak mau taat sih sama Tuhan, para penerus-penerus ini. Nah, kita belajar dari kesalahan supaya kita jangan bikin kesalahan lagi. Hal-hal yang baik kita contohin supaya kita menjadi orang yang lebih berguna lagi. Percayalah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Dengan demikian kita mengerti bahwa hidup ini kita akan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Tetap semangat. Ada yang memang yang harus kita kerjakan selesai sampai di sini, tapi ada lagi akan Tuhan bukakan justru lebih baik lagi. Lebih baik lagi sesuai dengan kapasitas keadaan yang sedang kita alami, dan kita melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sampai akhir hayatmu engkau akan tetap bersemangat dalam Tuhan, karena engkau tetap berguna di mata Tuhan, dan engkau bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Anda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan kita akan berdoa pada saat ini saudaraku. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jamah kami, tolong kami. Ketika kami mulai tawar hati, biarlah kami tetap bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya hidup kami tetap berguna selama kami membuka diri, dipakai Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan. Ketika kami harus menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan dalam keterbatasan kami punya tangan Tuhan yang akan menuntaskannya. Ketika Tuhan memakai kami, maka kami percaya kuasa Tuhan terjadi. Ketika kami terbatas, maka kami percaya Tuhan sendiri akan campur tangan. Kami imani perkara besar dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami semuanya. Biarlah kami belajar juga apa yang harus kami bereskan. Kami tidak tinggal diam,
Yes. Tapi kami menghargai waktu yang ada. Kami pergunakan setiap kesempatan yang ada. Dan ketika kami tahu kami tidak punya kesempatan, kami juga tidak akan galau, karena kami percaya Tuhan tidak akan biarkan. Yes. Tuhan akan terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu. Ya. Angkatlah kedua tanganmu sebagai tanda engkau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan berkati rumah tanggamu. Tuhan berkati usaha pekerjaan dan keuanganmu diberkati melimpah oleh Tuhan. Tuhan berkati pendidikan dan masa depanmu. Tuhan berkati dimanapun juga engkau berada. Apa saja yang engkau kerjakan dikenan Tuhan dan dibuat berhasil berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Puji Tuhan, haleluya. Kita terus percaya Tuhan yang telah memberkati hidup kita. Amin. Amin. Tetap terus bersemangat ya di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih semuanya yang telah bergabung saat ini mengikuti ibadah bersama kami. Yes. Dan yang telah ambil bagian lewat live chat yang ada. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih yang membutuhkan doa secara pribadi atau konseling dapat menghubungi kami di nomor yang tertera di layar, yaitu 081 0878 888 1150. Dan Yes. kami siap melayani Anda. Amin. Puji Tuhan, kita akan ketemu lagi pada besok pagi jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Sampai jumpa kembali besok pagi. Tuhan Yesus Yesus memberkati memberkati. kita semuanya. Shalom.